Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edi. Ini adalah film pertama yang saya review. Film ini bergenre horor trailer. Film ini berjudul I Spit on Your Grave yang diproduksi tahun 2010. Film ini memiliki alur cerita yang simple, namun sang sutradara yaitu Stephen R. Monroe mampu mengemas film begitu epik, menegangkan sekaligus bikin ngilu. Karena selain kita akan diperlihatkan adegan buka-bukaan alias bugil, kita juga diperlihatkan adegan yang banyak mengeluarkan darah. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, ini ceritanya. Cerita diawali dengan seorang wanita cantik bernama Jennifer. Ia sedang melakukan perjalanan menuju sebuah kabin di tempat terpencil yang disewanya. Jen berhenti di sebuah rumah. Jen segera masuk. Setelah memanggil beberapa kali, akhirnya pemilik kabin pun keluar yang diketahui bernama R. R menjelaskan bahwa kabin miliknya sangat terpencil dan tenang. Setelah R memberikan petunjuk berupa peta dan kunci kabin, Jen pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Jen melihat pom bensin dan berhenti untuk mengisi bensin. Di sini Jen bertemu dengan Andy dan Stanley. Ini dia penampakannya. Jen hanya tersenyum manis pada mereka. Ada lagi Johnny yang tiba-tiba muncul di samping Jennifer. Jennifer pun menanyakan di mana letak kabin kepadanya. Johnny mengatakan bahwa letak kabin yang Jennifer tuju masih beberapa kilo jauhnya. Dan ketika tangki bensin sudah penuh, Johnny berinisiatif untuk menutup tangki itu. Disinilah terjadi saling berebut menutup tangki. Johnny mundur dan tidak sengaja menumpahkan ember yang berisi air. Melihat hal itu, Andy dan Stanley pun tertawa. Dari wajah Johnny nampak ia kesal karena teman-temannya menertawakannya. Setelah Jennifer meminta maaf, ia berlalu pergi untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama Jennifer sampai di kabinnya. Ia masuk sambil membawa barang bawaannya. Gadis itu kemudian minum sedikit anggur merah yang dibawanya, lalu mulai menulis. Pagi pun tiba. Dengan penampilan yang seksi, Jennifer menikmati pemandangan dan hangatnya matahari pagi di sekitar kabin. Pagi berlalu, malam pun tiba. Saat sedang duduk di teras sambil menelpon, Jennifer dikagetkan dengan sebuah suara. Ternyata tak jauh dari kabin, terdapat sebuah gudang. Jennifer tak melihat sesuatu yang mencurigakan, ia hanya melihat alat pertukangan dan juga soda api. Jennifer pun kembali ke tempatnya. Saat ingin melanjutkan menulis, tanpa sengaja ia menumpahkan minuman dan mengotori bajunya. Saat sedang membersihkan bajunya, tampak seperti ada yang merekamnya. Lanjut, pagi pun tiba. Jennifer mengawali hari ini dengan lari pagi sambil melihat-lihat area sekitar. Tanpa sadar, Jennifer telah berlari cukup jauh dari kabinnya. Pandangan Jen terhenti di sebuah bangunan. Karena penasaran, ia menghampiri dan melihat ke dalam bangunan tersebut. Nampak jelas bangunan itu sudah lama ditinggal pemiliknya dan tak terurus. Jen pun berlalu pergi dan kembali ke kabin. Sesampainya di kabin, Jennifer berniat ingin membersihkan diri, namun didapatinya air yang keluar sangat kotor dan bau. Jenny pun menelpon R dan ia berharap segera mendapatkan bantuan. Setelah selesai menelpon, tanpa sengaja Jen menjatuhkan handphonenya ke dalam kloset. Matthew, ia adalah orang yang disuruh R untuk memperbaiki saluran air. Mendengar bahwa saluran air sudah beres, Jennifer senang dan secara spontan memberikan ciuman kepada Matthew. Matthew adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Ia kaget dan gugup mendapat ciuman itu. Saking gugupnya, ia langsung beranjak pergi tanpa minta imbalan.
Di sisi lain, nampak John dan kawan-kawan sedang memancing. Terlihat Matthew yang baru datang menceritakan bahwa ia telah mendapatkan ciuman dari Jennifer. Stanley pun tak mau kalah dengan menunjukkan video rekaman yang dia punya. Ternyata, Stanley lah yang merekam saat Jennifer sedang mencuci baju beberapa waktu yang lalu. Melihat tubuh Jennifer yang aduhai, membuat darah si John mendidih. Bukan hanya traveling, namun otak si John pun mulai berimajinasi. John mengatakan bahwa dia pun bisa mendapatkan Jennifer, dan mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Malam pun tiba. Jen terlihat merasa kesal karena handphonenya masih rusak, sehingga ia memilih untuk merokok, dan tak lama ia pun tertidur. Ia terbangun jam 4:30 pagi. Jen mendengar sesuatu di luar kabin. Karena penasaran, ia keluar untuk melihat sekeliling kabin. Ketika ia masuk ke dalam kabin, Jen kembali dikejutkan dengan suara yang lebih keras yang membuat Jen terkejut hingga gelas yang dipegangnya terjatuh dan pecah. Kembali Jen keluar untuk memeriksanya. Ia dikejutkan dengan adanya burung yang sudah mati di depannya. Ketika ia masuk kembali ke kabinnya, ia lebih dikejutkan dengan wallpaper laptopnya yang sudah berganti dengan 3 foto pemuda yang dulu ia temuin di pom bensin. Tiba-tiba dari luar nampak Johnny mengetuk kaca dengan keras. Terlihat juga Stanley yang sudah siap dengan handycam untuk merekam semua kejadian. Tak ketinggalan Matthew juga terlihat bersama mereka. Disitulah Jen mulai mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Mulai dari Jen dipaksa untuk minum, sambil Andy melemparkan korek api yang telah menyala. Karena takut, Jennifer pun mulai meminumnya. Lagi, dan lagi. Mengikuti perintah Johnny yang bersikap kasar. Saat Jen sudah tidak kuat dan memohon ampun, nampaknya John tidak peduli apalagi kasihan kepada Jen. Bahkan John mengatakan tak akan segan memukul Jen jika tidak mengikuti semua kemauannya. Matthew yang tak tega melihat hal itu hanya bisa menutup mata karena tidak bisa berbuat apa-apa. Jen terus menangis, namun hal itu tidak menyurutkan, justru John semakin bertindak sadis kepada Jennifer. Johnny kemudian mengeluarkan pistol dari kantong celananya dan memaksa agar Jen mengulum pistol tersebut. Tidak sampai di situ, Jen pun dipaksa kembali untuk mengulum botol. Karena tak tahan, Jennifer mencoba melawan dengan memukul kaki Andy dengan botol dan menyemprotkan parfum ke mata Stanley, dan disitulah ia merasa ada kesempatan untuk kabur. Ia berlari dan terus berlari ke dalam hutan tanpa alas kaki. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang sheriff bernama Stork yang sedang bersama Earl. Jennifer pun menceritakan semua kejadian dan meminta pertolongan kepada sheriff. Sheriff pun meminta Earl untuk pulang dan mengajak Jen untuk meriksa ke lokasi kejadian. Sesampainya di kabin, sheriff mulai berkeliling namun tidak didapatin seorang pun di sana. Sheriff melanjutkan pemeriksaan ruangan dan didapati sepuntung rokok, dan dia mencurigainya sebagai ganja. Bahkan sheriff mengatakan bahwa Jen hanya berhalusinasi. Jen yang kini berubah menjadi tersangka, sheriff kemudian menggeledah Jen dengan sentuhan yang kurang menyenangkan, meraba itu. Tiba-tiba muncullah John beserta dengan gengsnya tentunya. Ternyata mereka sudah bersekongkol dengan si sheriff. Sheriff menodongkan senapan dan mulai menunjukkan sikap kasarnya kepada Jen. Bahkan ia tak segan untuk menampar hingga Jen terjatuh. Johnny mendekat Jen dan meminta agar Matthew memperkosa Jen. Awalnya Matthew menolak. Namun setelah Johnny menunjukkan bokong seksinya Jen, akhirnya pertahanan Matthew pun jebol dan dalam hati Matthew pun berkata, siap. Setelah Matthew selesai, Jen keluar mencoba pergi dan berjalan menuju hutan tanpa arah dengan wajah yang sedih, marah, bercampur kesal tentunya. Tidak cukup sampai di sini, ternyata mereka masih mengikuti langkah Jen. Pemerkosaan pun berlanjut yang dimulai oleh sang sheriff. Dia mengejutnya dari belakang, lubang keriputnya maksudnya, dilanjutkan dengan Johnny dan semua teman-temannya. Saat semuanya sudah selesai, Jen yang terlihat kesakitan dan tak sehelai benang pun di badannya berusaha bangkit dan perlahan menjauhi mereka. Dengan sisa-sisa tenaga, Jen terus berjalan dan terlihat mereka masih mengikuti dari belakang. Lalu Jen menjeburkan diri ke dalam sungai tersebut sebelum sheriff berhasil menembakkan pelurunya. Mereka terus melakukan pencarian dengan menelusuri sungai. Tidak juga mendapatkan tubuh Jen, mereka menganggap Jen sudah mati. Sheriff yang sadar Stanley telah merekam semua kejadian mengambil kaset dan menginjaknya agar rusak. Sheriff juga memerintahkan untuk membakar semua pakaian dan barang bukti milik Jen. Lalu sheriff pulang ke rumah dan menemui anak dan istrinya yang sedang hamil. Hari berlalu, sheriff kemudian menemui Earl untuk menyerahkan kunci kabin yang disewa Jen dan mengatakan bahwa Jen sudah tidak berada di tempat itu lagi, dan nampaknya Earl pun percaya akan hal itu.
Di tempat lain, Matthew yang tampak masih mencari tubuh Jen di pinggiran sungai, ia yang merasa bersalah dan terbayang-bayang kejadian tersebut sampai ia merasa bahwa Jen kini sudah menjadi hantu yang terus mengikutinya. Di lain tempat, nampak Sheriff mendapat telepon dari Elle dan ia mengatakan ada seseorang yang sedang mencari keberadaan si Jen. Elle pun meminta agar Sheriff untuk menjelaskan karena Sheriff lah yang terakhir kali melihat si Jennifer. Di tempat lain, nampak Stanley berlari dengan wajah cemas dan gugup. Ia mengatakan bahwa handycam beserta kaset rekaman kejadian tersebut hilang. Stanley mengatakan bahwa kaset yang dihancurkan Sheriff sebenarnya adalah kaset kosong karena Stanley telah menukarnya. Mendengar hal itu, John marah besar dan mulai memukul Stanley. Beruntung ada Andy yang melarangnya. Waktu berlalu, pada malam harinya, Johnny mendengar ada yang melempar sesuatu ke arah tempat tinggalnya. Setelah ia membuka pintu, ia hanya melihat seekor bangkai burung. Ia menyingkirkan bangkai tersebut dan berusaha tidak peduli. Tak lama, ia kembali mendengar sesuatu dari luar yang membuat Johnny kesal dan menembakkan pistolnya ke berbagai arah. Kali ini ia mendapati sandal yang sering dipakai oleh Jennifer. Ia mencari sekeliling dan John hanya mendapati karet gelang yang biasa dikenakan oleh Matthew. Ia pun meyakini bahwa yang melakukan semua itu adalah Matthew. Di sisi lain, Sheriff baru saja pulang ke rumah dan membawa bunga untuk istrinya. Istrinya mengatakan bahwa ia mendapatkan paket berupa kaset rekaman. Melihat kaset tersebut, Sheriff pun geram dan meyakini ini adalah ulah Stanley. Sementara itu, Stanley dan Andy menuju rumah Johnny. Mereka disambut dengan lemparan sandal dan gelang karet yang semalam digunakan untuk meneror Johnny. Tak berapa lama, Sheriff datang langsung menghampiri Stanley dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Johnny mengatakan bahwa ia juga mendapatkan teror dan mengatakan bahwa itu semua adalah ulah dari Matthew. Sheriff pun membakar kaset tersebut dan memerintahkan agar semuanya mencari keberadaan Matthew. Esok harinya, Sheriff mengajak Elle berburu. Takut kalau Elle akan tahu kebenaran dan tak mau suatu hari menjadi masalah, Sheriff pun membunuh Elle di tempat. Di tempat lain, Matthew sedang di pinggir sungai dan tiba-tiba ia mendengar ada suara yang memanggilnya. Ternyata suara tersebut berasal dari dalam kabin. Karena takut dan gugup, ia pun terjatuh dan pingsan. Saat ia tersadar, ia terkejut melihat Jen sedang duduk di sofa. Ia pun berjalan menemui Jen dan mencoba untuk meminta maaf. Namun Jen yang hatinya sudah dipenuhi dengan dendam dan amarah, ia mencekik dan menyeret Matthew. Di tempat lain, Andy dan Stanley sedang berjalan di hutan untuk mencari Matthew. Mereka berkeliling hingga akhirnya menemukan sebuah bangunan kosong. Andy masuk dan memeriksa ke dalam bangunan itu, sementara Stanley berjaga di luar. Stanley tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Jennifer. Ketika ia hendak menghampiri Jen, kakinya terperangkap jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Jennifer. Mendengar teriakan Stanley, Andy pun datang dan menghampiri Stanley. Namun tiba-tiba, keduanya pun dipukul oleh Jennifer hingga pingsan. Saat terbangun, Andy sudah dalam kondisi terikat dan berada di atas bak mandi. Di sisi lain, nampak Stanley yang sudah terikat di bawah pohon. Sambil merekam, Jennifer pun mulai menyiksa Stanley. Mulai dari memasukkan bangkai tikus ke mulut Stanley, Jennifer juga menusuk kelopak mata Stanley dengan kail yang diberi tali dan mengikatkan ke paku. Lalu Jen pergi untuk mendatangi Andy. Kali ini Andy giliran yang mendapatkan siksaan dari Jen. Mulai dari memukuli Andy hingga babak belur, hingga Jen memberi soda api ke dalam bak air, sehingga kepala Andy melepuh dan Andy pun mati secara mengenaskan. Sementara itu di tempat Stanley berada, nampak burung-burung gagak mulai mendatangi dan memakan muntahan Stanley. Tak hayal, mata Stanley yang tak bisa tertutup menjadi sasaran burung gagak tersebut dan Stanley pun mati. Di waktu yang berbeda, Johnny yang berada di pom bensin melihat seorang wanita sedang mengisi bensin. Johnny pun menghampiri, namun tiba-tiba John langsung disambut dengan pukulan oleh wanita itu yang ternyata adalah Jennifer. Saat tersadar, Johnny sudah dalam keadaan telanjang dan terikat. Nampak Jennifer mulai melancarkan aksinya dengan mencabut gigi John satu persatu. Karena ketakutan, John sampai terkencing-kencing dibuatnya. Tak cukup sampai di situ, Jennifer pun memotong terongnya si John dan menyumpalkan ke dalam mulut.
Karena mengalami pendarahan yang hebat, si John pun akhirnya mati. Waktu berganti, nampak Sheriff mendapat telepon dari putrinya. Putrinya mengatakan bahwa dirinya ingin memperkenalkan guru les barunya kepadanya. Sadar bahwa guru lesnya ternyata adalah Jennifer, Sheriff pun geram dan segera balik ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya mengatakan bahwa anaknya sedang diajak jalan-jalan ke taman bersama Jennifer. Pergi ke taman. Sesampainya di taman, Sheriff tak menemukan seorang pun di sana. Saat Sheriff balik masuk ke dalam mobil, ternyata sudah ada Jennifer yang menunggu dan memberi pukulan kepada Sheriff hingga pingsan. Saat tersadar, Sheriff sudah dalam keadaan terikat dan terdapat senapan yang menancap di anusnya. Kembali, Jennifer melancarkan aksinya dengan mengokang lubang anus Sheriff dengan senapan. Setelah puas menyiksa Sheriff, Jen mengambil tali dan mengikatnya ke tangan Matthew yang masih dalam kondisi pingsan. Dan ternyata tali itu sudah dikaitkan ke pelatuk senapan yang menancap di bokong Sheriff. Jennifer pun pergi, dan tak lama Matthew pun terbangun dan kaget melihat Sheriff sudah ada di depannya. Spontan, Matthew menggerakkan tangannya dan otomatis menarik pelatuk senapan sehingga menembak mereka berdua. Oke, itulah kisah dari film I Spit on Your Grave. Dari secara keseluruhan, film ini sangat menegangkan dari awal sampai akhir. Film ini akan mengajak penontonnya merasa ngeri, takut, dan sekaligus bikin otak para jombloan traveling karena banyak adegan seksi yang ditampilkannya. Tak hayal, sang produser membuat film I Spit on Your Grave ini seri kedua pada tahun 2013 dan seri ketiga pada tahun 2015. Namun menurut saya film yang inilah yang paling keren. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika channel ini menghibur. Dan tunggu cerita film berikutnya dari saya, yang pastinya film yang akan saya sajikan adalah film-film terbaik dan pilihan. Jika ada request film atau pertanyaan, silahkan tulis di komentar. See you! Try to kill me when I fought back. I cracked the stars with a baseball bat. Just